Baik, saya sengaja membuat sebuah judul digitalisasi, multimodalitas, dan media pembelajaran. Walaupun nanti tengah-tengahnya barangkali sebenarnya sudah kita sampaikan di minggu yang lalu, gitu ya. Baik, teman-teman, kalau kita berbicara bahwa dunia pendidikan saat ini yang semakin berkembang itu tidak akan jauh dari apa-apa yang sudah teman-teman pahami begitu, bahwa pendidikan itu akan sesuai dengan kondisi zamannya, karena ketika kita bicara bahwa kita sudah masuki pada era kemanusiaan 5.0 gitu ya, maka pendidikan tentu harus juga mau tidak mau, suka tidak suka juga harus dilandasi oleh keberadaan 5.0 itu sendiri. Ya, teman-teman sudah paham lah ya bahwa kenapa sekarang disebut generasi era kemanusiaan 5.0, karena mungkin pertama orang-orang itu kehidupan manusia itu pertamanya berburu, kemudian itu tahap yang paling tradisional begitu. Kemudian tahap keduanya adalah sudah mulai masyarakat bertani begitu ya, pertanian begitu. Nah, dan di tahap berikutnya ada tahap industri, maka disebut society 3.0 itu berbicara tentang manusia yang hidup di dunia industri. Di manusia 5 atau 4.0 itu disebut dengan masyarakat informasi ya. Dan kita sekarang sedang menuju dan sudah mulai di sini di masyarakat 5.0. Ketika orang berbicara masyarakat 5.0 adalah masyarakat orang-orang yang super cerdas. Ya, maka di dunia ini teman-teman bicara tentang IoT, bicara tentang Internet of Things, bicara tentang big data, bicara tentang artificial intelligence, bicara tentang robot, guru dan robot dan sebagainya ya. Sekarang teman-teman juga sudah banyak melihat barangkali bahwa banyak robot yang dijadikan sebagai guru begitu ya. Dan ini bukan lagi sebuah kemustahilan ya. Walaupun sosok guru itu sendiri tidak akan diganti oleh robot, tetapi kalau misalnya gurunya tidak berkembang ya gurunya tidak berada di era kemanusiaan 5.0, barangkali guru layak diganti oleh robot. Ya, tapi saya tidak bicara itu. Kemudian, nah, ketika kita bicara bahwa era kemanusiaan 5.0 itu, maka pendekatan produktifnya adalah pendekatan dimulai dari ICT, kemudian lebih ke ke merging of cyber space and physical space begitu. Produktivitasnya lebih ke arah bagaimana kita berada di dunia cyber begitu ya. Disebut sebagai masyarakat super smart begitu. Maka materialnya adalah material 5.0. Transportationnya mungkin nanti teman-teman akan masuk di sini ya, autonomous driving. Mobil-mobil yang punya akses mengemudi secara otomatis. Sekarang sudah banyak perusahaan-perusahaan di berbagai negara yang mengembangkan mobil tanpa supir dan lain sebagainya, gitu ya. Tetapi sebenarnya teman-teman yang paling penting juga dibicara di era kemanusiaan 5.0 adalah sebenarnya dari sisi idealnya, kota-kota yang ideal itu kota-kota yang bukan lagi berbicara tentang profitability, tetapi sudah mulai berbicara tentang humanity. Nah, ini yang kayaknya sih kalau yang lain sudah mulai kesini, tapi yang ini masih belum nih. Bagaimana sebuah kota yang ideal adalah kota-kota yang kehidupan yang berdasar pada humanitas gitu ya, kemanusiaannya lebih tinggi. Kalau di kita barangkali masih profitability, segala sesuatu yang penting menguntungkan, ya. Sebenarnya kalau segala sesuatu yang penting untung itu sebenarnya masih berada di masyarakat 4.0 ya, sebenarnya di masyarakat 4.0 gitu. Kalau teman-teman lihat kota Jakarta misalnya, ada kota besar, kemudian ada kota-kota penyangga, maka sebenarnya sekitar kota Jakarta itu disebut dengan
di kota-kota penyangga ini sebenarnya kita sedang berada di masyarakat 4.0. Nah, kalau 5.0 nanti sudah begini nih. Otonomi desentralisasi kotanya sudah seperti ini. Nggak ada lagi kota yang paling satu yang besar yang paling hebat, nggak. Tetapi semua kota saling berketergantungan, gitu ya. Saling memiliki ketergantungan sehingga tidak ada lagi orang yang hebat, tidak ada lagi kota yang hebat, tidak ada lagi kota besar. Semua kota saling menyuplai satu sama lain dan itu bisa berkembang kalau semua kotanya itu bisa memainkan perannya masing-masing. Ini kalau kita kayaknya kalau di form of settled pola persebaran penduduk kita masih di 4.0 dari kota-kota jenis kota idealnya kita masih di 4.0 karena kita masih banyak di profitability. Tapi kalau di informasi mungkin ini sudah mulai di smart, super smart ya. Information tidak hanya satu channel, kita menggunakan banyak channel. Kita juga sudah tidak lagi hanya ICT semata, tapi kita sudah mulai dunia cyber, begitu ya. Jadi sebenarnya sebagian besar sudah masuk di 5.0, teman-teman. Oke, tapi kalaupun 5.0, teman-teman sekarang alhamdulillah saya sedikit senang sebenarnya ketika teman-teman di mana-mana sudah atau di pendidikan kita sudah mulai peduli dengan penggagas pendidikan Indonesia bahwa ya tujuan pendidikan itu sebenarnya kita sudah punya seorang ahli pedagogi yang luar biasa, Ki Hajar Dewantoro begitu. Maka ketika masuk di 5.0 ini menuju kecakapan abad 21, sebenarnya kita sedang menuju ke sini nih. Kita ini yang sudah mulai terapkan karakter, kompetensi, literasi gitu ya. Ini saya pikir sudah menjadi sesuatu yang menjadi pusat pendidikan kita ya. Walaupun ya masih ada bagi saya masih banyak juga sebenarnya pengkhianat itu gitu ya. Ya, mestinya kan kalau kita bicara pendidikan itu dimulai dari mana ya? Dari mulai karakter dulu lah, karakter Pancasila dulu gitu ya. Karena apa? Karena karakter itu adalah kemampuan beradaptasi pada lingkungan yang dinamis begitu ya. Kalau karakternya sudah mantap begitu, katakanlah di PAUD di SD-nya karakternya udah mantap, mulai diberikan kompetensinya. Kenapa? Karena kompetensi itu adalah kemampuan memecahkan masalah-masalah yang kompleks gitu. Nah, setelah kompetensinya berkembang, maka lebih luas lagi kemudian diajarkan kemampuan literasinya. Sebenarnya kan sebenarnya ini kata-kata kunci menghadapi abad 21 kata Ki Hajar begitu ya. Bahwa pendidikan itu tumbuhkan dulu budi pekertinya, tumbuhkan dulu setelah itu tumbuhkan pikirannya, setelah itu tumbuhkan tubuhnya ya gitu. Jadi body pekertinya, pikirannya begitu dan tubuhnya. Jadi kata Ki Hajar seperti itu. Pendidikan itu mestinya dibentuk adalah menanamkan karakter, mengembangkan kompetensi, dan terakhir mengembangkan literasi. Saya pikir ini sebuah pola yang bisa kita ambil untuk pendidikan itu. Ya, saya perlu ini ya enggak ya? Bahwa untuk mencapai pendidikan yang demikian katanya di abad 21 ada beberapa hal gitu ya. Di Indonesia itu ada yang disebut dengan fondasi literasi itu yang harus dikembangkan. Ada yang disebut dengan literasi dasar gitu. Pendidikan untuk mencapai literasi dasar adalah bagaimana siswa memiliki how student apply core skill to everyday tasks gitu. Bagaimana anak-anak itu menggunakan keterampilan intinya dalam mengerjakan berbagai tugas. Maka dikatakan bahwa di abad 21 anak-anak kita harus dibangun literasinya, numerasinya, scientific literasinya, ICT literasi, financial literasi, culture and civic literasi. Literasi in number one is about language and literatur ya, bahasa dan sastra. Literasi dalam arti bahasa dan sastra. Atau orang mengatakan reading and writing. Kalau yang nomor 2 ya berhubungan dengan matematik kira-kira begitu. Walaupun sebenarnya literasi numerasi dengan literasi matematik kalau kata orang matematik berbeda ya, karena literasi matematik lebih luas daripada hanya literasi numerasi, daripada numerasi begitu maksudnya.
Oke, jadi ini di abad 21 harus sampai sini, kemudian harus memiliki kompetensi yang kita bicarakan dari berbagai mata pelajaran. Teman-teman sudah bicara critical thinking, creativity, communication, collaboration, kemudian karakter, kualitas karakter, bahwa orang-orang di abad 21 harus punya curiosity, initiative, persistent, grip, gitu, adaptability, leadership, social culture, awareness, dan lain sebagainya. Maka ini saya juga kalau kamu pegang itu rajinya. Nah, itu yang tumpukan itu. Oke, saya mute dulu Mbak Amalianya. Oke. Yang lainnya kesininya juga sama. Maka sejalan dengan tuntutan era kemanusiaan 5.0, tuntutan pendidikan abad 21, maka salah satu yang sedang berkembang sekarang adalah digitalisasi di dunia pendidikan. Nah, ini yang kemudian mau tidak mau, suka tidak suka, kita sedang memasuki dunia dan globalisasi yang ada di dalamnya. Jadi dengan digitalisasi ini semua sekarang merambah ke sini, maka ada tantangan yang perlu teman-teman hadapi ketika bicara dunia dan globalisasi. Kenapa begitu? Karena kita mungkin sudah mulai melupakan apa ini, saya menyebutnya permainan tradisional ini udah nggak ada, ini udah hilang. Anak-anak juga sudah beralih ke teknologi, dekat juga tidak saling bersapa begitu ya, tapi komunikasi dengan asik dengan dirinya sendiri, dengan gadgetnya sendiri. Ya, sekolah juga sudah mulai beralih dari buku-buku yang konvensional tercetak menjadi buku-buku yang sifatnya digital begitu. Ya, bahkan terbawa sampai anak-anak kecil pun hidupnya adalah di dunia digital gitu. Tidak ada lagi yang seperti ini, nggak asik lagi. Kalau zaman saya asik lah dorong-dorong ban sepeda seperti ini, asik lah. Sekarang nggak asik. Kalau kata Pak Detik, nggak ngulik nggak asik gitu. Kalau zaman saya nggak, kalau nggak ngeban nggak asik gitu ya. Kalau nggak main nggak asik gitu. Kalau sekarang kata Pak Detik itu nggak ngulik nggak asik. Oke, maka kadang-kadang kita harus berpikir, do you realize you are living in 21st century? Apakah kita yakin kita hidup di abad 21? Ya, teman-teman harus sadar, kayaknya iya. Maka kemarin kita bicara ini, karena kita berada di abad 21, maka harus ditumbuhkan literasi digital para anak-anak kita, begitu. Nah, tentu untuk menumbuhkan digital literasi ini, teman-teman ada beberapa syarat yang harus teman-teman pelajari. Pertama, harus akrab dengan perubahan. Kalau saya mengatakan bahwa mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus akrab dengan perubahan. Dan apa yang harus kita lakukan dengan perubahan itu? Kenali dan gauli. Jadi ketika ada sesuatu yang berubah, jangan lari begitu, jangan meninggalkan perubahan itu sendiri, tapi kenali dan gauli teknologi itu begitu. Kemudian setelah kita mengenal dan menggauli teknologi, kita akan masuk pada tahap berikutnya, yaitu bagaimana kita memanfaatkan teknologi. Jadi kalau kita memanfaatkan teknologi itu, dengan teknologi yang ada kita akan mencoba melaksanakan katakanlah pembelajaran lebih baik. Maka kita memanfaatkan teknologi, termasuk pemanfaatan teknologi itu kalau misalnya untuk sumber belajar itu kan sudah banyak Pak di YouTube, sudah banyak di internet. Nah, kalau kita masih pakai punya orang, berarti sebenarnya kita masih baru tahap 3, memanfaatkan teknologi. Maka saya mengatakan kita nggak cukup di sini, tapi kita harus berkreasi dengan teknologi. Artinya bukan hanya memanfaatkan, bukan hanya menggunakan, tetapi kita bersinergi dengan teknologi. Ya, teman-teman juga mungkin bisa menciptakan program sendiri, teman-teman bisa menciptakan konten kreator sendiri, teman-teman bisa menciptakan media belajar sendiri, begitu ya. Dan ketika kita harus sampai sana, tentu mungkin teman-teman tidak asing dengan yang di sini ya. Kita mungkin sudah mau tidak mau, suka tidak suka, kita akan mencoba blended learning, gitu ya. Blended itu gambar blender ini, gitu ya, di blender begitu. Tidak ada yang face to face-nya, ada sesuatu yang mungkin online, ada sesuatu yang mungkin
project learning, ada juga yang bukan hanya global connection gitu ya. Nah ini yang rame begitu. Kemudian ada flip gitu, ada flip flexible environment, ada learning culture. Ini yang saya pernah singgung atau belum kepada teman-teman, bahwa bagaimanapun ketika kita bicara pendidikan dengan dunia global dan digital tadi, maka kita harus mulai berubah dengan adanya PLIP gitu ya. Artinya PLIP di sini ada 4 pilar pendidikan. PLIP itu flexible environment, learning culture, intentional content, professional educator. Ini juga salah satu ciri dari yang saya sebutkan di awal itu dengan istilah diferensiasi. Diferensiasi in education itu salah satunya adalah bagaimana Anda menciptakan lingkungan yang fleksibel, menciptakan kultur belajar yang fleksibel, intentional content yang fleksibel, dan tentu semua itu harus didukung oleh profesional educator, seorang guru yang profesional. Dan kalau sudah sampai sini nanti mungkin kita bisa sampai pada makna merdeka belajar. Oke, kalau yang dari flip tadi di kupas lagi, maka katakanlah bahwa fleksibel itu adalah pembelajaran berbasis individu, siswa yang dengan konten dan media representasi multimodal. Nah ini, jadi untuk menciptakan pembelajaran yang flip tadi, gitu, fleksibel, maka pembelajaran itu harus berbasis pada individu siswa, pada kebutuhan siswa begitu, dengan konten dan media representasi multimodal. Budaya belajar itu berbasis kebutuhan siswa dengan umpan balik yang berbeda. Teman-teman, kalau kita bicara bagaimana menciptakan budaya belajar siswa, maka kita juga harus menciptakan umpan balik juga. Konten intensional, siapkan konten yang sesuai dengan berbasis perbedaan siswa, guru yang profesional, setiap saat terus melakukan penilaian bekerjasama dengan guru lain. Nah, dan yang tidak kalah penting adalah flip classroom, itu tidak dipertukarkan dengan flip learning. Jadi kalau teman-teman sekarang mengenal ada yang disebut dengan flip classroom, ada juga yang disebut dengan flip learning gitu. Pak, flip learning itu lebih luas gitu, lebih benar-benar diferensiasi lah begitu ya. Kalau flip classroom hanya semacam manajemen pengelolaan saja. Tetapi apakah teman-teman kita akan menggunakan flip classroom atau apakah kita akan menggunakan flip learning begitu? Maka mau tidak mau kita harus menyiapkan media yang multimodal. Nah ini yang kemarin saya sudah sampaikan ke teman-teman ya. Ini sudah ya yang ini ya. Oke, karena kemarin saya langsung ke sana dan saya tidak. Nah, dan terakhir kalau tidak salah saya tampilkan yang ini. Kalau tidak salah, mudah-mudahan benar. Oke, lanjutan dari selain tadi sebenarnya kita bicara tentang kalau kita ingin menciptakan pembelajaran di era digital, pembelajaran di era 5.0, pembelajaran yang mau tidak mau mengandung payung diferensiasi, flip classroom ataupun flip learning, maka salah satunya adalah kita harus menciptakan media yang multimodality. Nah, apa itu multimodality, teman-teman sudah kita bicarakan minggu yang lalu. Nah, sebenarnya, sekarang tinggal bagaimana Anda menggunakan multimodalitas itu dalam pendidikan. Maka salah satu yang paling bisa dikatakan paling dekat dengan konsep multimodalitas dalam pendidikan itu adalah media pembelajaran. Kalau multiliterasi lebih umum sebenarnya sampai ke desain pembelajarannya, tapi kalau multimodality itu lebih fokus pada penciptaan makna, maka di situ akan lebih banyak pada media pembelajaran. Ya, maka salah satu hal yang mungkin teman-teman perlu ingat kembali, sebenarnya bukan hal yang baru barangkali, bahwa kalau kita berbicara tentang bagaimana menyiapkan media pembelajaran yang bisa dipakai dalam kelas begitu, maka harus ada hal yang disebut dengan analisis kebutuhan. Nah, ketika kita ingin melakukan kebutuhan apa yang harus dikembangkan untuk menciptakan media begitu, maka ada dua hal yang paling dasar yang dilakukan. Yang pertama adalah ada analisis kurikulum dan analisis penggunaan, gitu ya. Analisis kurikulum itu apa?
langkah pertama yang harus dilakukan oleh teman-teman adalah apakah media yang kita ciptakan itu sesuai tidak dengan tujuan pembelajarannya. Jadi harus diperhatikan itu. Apakah media yang kita pakai itu relevan tidak dengan kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indeks pencapaian kompetensi, gitu ya, indikator pencapaian kompetensi. Jadi tentu media itu harus dikembangkan berdasarkan KIKD-nya, gitu ya, kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indeks indikator pencapaian kompetensinya. Bagaimana media itu juga harus sesuai dengan materinya dan tentu harus konsisten dengan tujuan, materi, dan evaluasi. Jadi ini analisis kurikulum ketika teman-teman akan menyiapkan media. Tetapi ini nanti teman-teman akan dipelajari lebih dalam di mata kuliah di semester depan ya, pengembangan media digital barangkali. Oke, tapi saya hanya menyajikan sepintas saja. Nah, selain bicara dari analisis kurikulum, maka media juga bisa dikembangkan, ditinjau dari analisis siapa yang akan menggunakannya. Maka yang perlu teman-teman perhatikan nanti adalah ketika teman-teman berkreasi dengan menggunakan aspek multimodalitas untuk mengembangkan media, siapa sasarannya? Anak SD, Pak. Anak SD itu punya karakteristik seperti apa? Menarik, energik. Boleh nggak anak SD pakai apa misalnya pakai TikTok? Why not gitu? Kenapa? Karena anak-anak SD mungkin tertarik dengan gerakan yang lincah, tertarik dengan energisitasnya dan sebagainya. Walaupun tentu juga banyak orang-orang pedagog yang tidak senang itu dengan penggunaan TikTok. Kalau menurut saya selama dipakai untuk hal-hal yang positif, why not? Ya, selama sesuai dengan karakteristik anak ya, kenapa tidak? Yang nggak boleh itu kan joget-joget nggak karuan di TikTok, yang bisa menyebabkan saya batal puasanya. Bahaya itu kalau sampai seperti itu. Oke, kemudian kalau kita bicara bagaimana menyiapkan sebuah media itu agar sesuai dengan pengguna, maka yang harus diperhatikan contoh dan ilustrasinya harus seperti apa. Ya. Jadi memberikan contoh dan ilustrasi, teman-teman juga harus memperhatikan. Ini saya ngajar di kelas berapa nih? Mungkin kalau di kelas 1 contoh dan ilustrasi itu harus benar-benar klop gitu. Ya. Harus benar-benar klop, gitu. Harus benar-benar apa adanya gitu ya. Kalau misalnya ada gambar perahu layar, maka kira-kira itu nanti di dalamnya isinya tentang perahu berlayar gitu. Tapi kalau di tingkat SMA barangkali udah lagi, ketika ada sampulnya perahu berlayar, itu belum tentu ceritanya tentang menceritakan pelayaran, belum tentu. Tapi ternyata bicara tentang kehidupan rumah tangga. Itu kan apa namanya itu di tingkat yang lebih tinggi itu beda gitu teman-teman. Maka siapa yang akan menggunakan media kita, maka semakin konkret semua media itu biasanya untuk anak-anak yang ya masih faktual konkret ya, anak-anak di tingkat dasar lah begitu. Di tingkat yang lebih tinggi barangkali bahkan contoh ilustrasi medianya tidak perlu sekonkret apa anak yang dipakai di anak-anak SD. Maka ini harus diperhatikan. Analisis pemberian contoh dengan ilustrasi juga harus diperhatikan. Ya harus menarik, medianya harus menarik karena ya menarik bagi siapa? Ya menarik ya bagi anak-anak. Sebab menarik bagi anak-anak berbeda dengan menarik bagi orang dewasa. Mungkin bagi orang dewasa itu nggak menarik, tapi belum tentu bagi anak-anak itu tidak menarik gitu. Karena saya sering mendengar celoteh gitu, wah ini medianya kok jelek gitu. Ini nggak menarik ini Nus. Karena kamu itu ngomong itu tidak menarik. Kamu itu siapa? Kamu itu siapa? Saya katakan gitu. Usiamu berapa? Ya, usia gini. Wah iya. Bagi kita barangkali ini nggak menarik gitu. Coba kamu berikan ke anak-anak. Dan ketika diberikan ke anak-anak, ternyata anak-anak menyukai gitu dengan yang seperti itu. Nah ini artinya bahwa kadang-kadang kita menganalisis media itu menariknya versi siapa? Versi kita
atau versi sasaran kita. Mestinya yang dimaksud menarik itu versi sasaran itu. Jadi ini menarik untuk anak SD gitu, kira-kira gitu. Ya, sama dengan kalau kita pilih baju gitu ya, beli baju, wah ini bagus ini. Ini bagus nih kalau dikasih ke mamah nih gitu. Ini bagus kalau dikasih ke Bogo nih gitu. Ini bagus kalau dikasih ke adik nih gitu. Tapi ketika kita kasihkan pakaian itu kemudian ke adik kita, ke mamah kita, ke Bogo kita misalnya, kurang sebegitu senang gitu. Kenapa ya? Ya karena menariknya bagi si pembeli, bukan bagi yang siapa yang akan menggunakan. Gitu. Sama kalau kita mau ngasih ke seseorang gitu, oh, ini menarik nih, bagusnya kalau dikasih ke si Anu bagus sih. Ternyata si Anunya nggak suka. Itu karena apa? Karena yang dipakai sebagai standar analis itu bukan analis pengguna, tapi analis pribadi. Maka dalam konteks media, apalagi media yang nanti hubungannya dengan multimodalitas, kemenarikan media yang ditinjaunya adalah dari anak-anak gitu ya, bukan dari kita sebagai gurunya. Ya, sesuai dengan teknologi dan lingkungannya, media yang dikembangkan sesuai dengan teknologi dan lingkungannya. Maka kalau kita bicara bahwa media yang dipakai sekarang ada media digital, ya sudah sesuai. Dulu teman-teman Mbak Kintan, dulu kalau mau PPL itu dulu itu guru Anda itu hanya cukup ke sekolah bawa kertas polio, Manila. Kalau zamannya saya, yang namanya media itu ditulis di kertas Manila, kemudian di dalam kelas kertas Manilanya dibuka, kertas Manila ditempel di papan tulis gitu. Di dalam kertas Manila ada tulisannya. Itu zaman saya itu teknologi yang hebat seperti itu. Jadi kalau PPL itu kalau apa gitu, anak-anak itu yang pertama kali dilakukan adalah memberi kertas Manila gitu. Rasanya bukan rasanya ya, jelek nilainya kalau Anda ngajar di dalam kelas tidak pakai Manila gitu. Kayaknya nggak ada teknologinya gitu, nggak ada medianya gitu. Maka segala sesuatu ditulis di Manila. Ya, kemudian bergeser ke sininya orang mulai merasa pakai media kalau dia pakai slide. Slide-nya bukan slide yang ini ya. Apa sih namanya? PowerPoint. Aduh, saya lupa lagi. Transparan gitu, istilahnya transparan. Transparan itu plastik yang di dalamnya ada apa yang kalau ke tukang fotokopi dulu ada fotokopi di transparan gitu. Jadi proyektor, pakainya overhead proyektor pakainya. Teman-teman mungkin kayaknya udah nggak zamannya teman-teman ya, nggak pernah masuk kuliah dengan dosennya ngajar pakai overhead proyektor gitu. Maka kalau zaman itu setelah dari transparan itu overhead proyektor terkenal gitu. Nah kalau sekarang tidak overhead proyektor udah diganti menjadi proyektor yang asli, ya proyektor yang berbasis komputer. Maka langkah menyesuaikan medianya dipakainya teknologi digital. Yang Anda buat bukan lagi transparan, yang Anda siapkan bukan lagi Manila, tapi yang Anda siapkan adalah PowerPoint barangkali ya. Salin dia yang akan ditampilkan, apakah base PowerPoint, apakah base Canva, ataukah base yang lain-lain gitu. Oke, jadi sesuai dengan lingkungan dan sesuai dengan teknologinya. Tentu zaman ketika saya kuliah, ya ketika saya PPL gitu, ketika ngajar pada guru pada anak-anak, saya pakainya pakainya Manila gitu. Kemudian ada adik kelas saya bawanya transparan gitu ya. Dan anak-anak saya sekarang tidak bawa apa-apa, tidak bawa Manila, tidak bawa transparan, cukup bawa flash disk gitu. Sampai sekolah colok gitu. Kemudian bisa tampil. Oke, yang harus diperhatikan berikutnya kejelasan pesannya. Ini media ini untuk siapa? Pesannya sampai mana, kedalamannya sampai mana, itu harus diperhatikan. Kemudahan pemahaman. Apakah media yang kita susun itu akan memudahkan anak memahami sesuatu atau malah membuat susah gitu. Jadi jangan sampai ini kelihatannya memudahkan nih, tapi ternyata menyusahkan. Gitu. Ya, karena sekali lagi sering mengatakan perspektif yang kita gunakan untuk mengatakan mudah, sukar, bagus, kurang bagus itu perspektif kita, bukan perspektif anak-anak. Maka nanti ada istilah yang disebut dengan mestinya ada readability-nya, ada keterbacaan oleh siswanya. Gitu. Jadi sebelum media itu dipakai,
Ya ada beberapa siswa kita tanya dulu, kira-kira ini enak nggak? Kira-kira gimana? Gitu. Nah, kalau kredibilitinya sudah teruji itu akan lebih baik. Oke, kebenaran substansi tentu adalah bicara tentang apakah yang kita sajikan dalam media itu benar atau tidak benar, kedalaman materi apakah yang kita sajikan dalam atau tidak dalam, terutama untuk mata-mata pelajaran yang sifatnya gradasinya tidak begitu pasti, misalnya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu kan dari kelas 1 SD sampai kelas 12 itu bicaranya membaca saja gitu kan. Kelas 1 SD sampai kelas 12 itu bicara menyimak terus itu. Maka sebenarnya apa sih bedanya menyimak di kelas 1 dengan menyimak di kelas 2, menyimak di kelas 6, menyimak di kelas 9, menyimak di kelas 12 gitu. Itu kan gradasinya nggak jelas. Ya. Maka kedalaman materi kalau begitu kita kalau ingin memberikan menyimak untuk anak kelas 3 SD ya jangan sampai sedalam untuk anak kelas 9 SMP gitu misalnya ya. Anak kelas 9 itu. Kalau matematika itu kan gradasinya jelas. Wah, kalau di di SD itu ya ini kelas 4 itu ya kali-kalian atau kelas 3 bahkan sudah kelas 2 sekarang ya. Kelas 2 itu sudah perkalian gitu. Nanti kalau kelas 4 sudah bangun datar gitu, bangun datar. Nanti kalau kelas 5 ya bangun ruang gitu. Nanti kalau di kelas 9 ya bicara tentang sinus kosinus gitu. Di kelas 12 bicara kangen kokangen misalnya begitu ya. Nah, itu gradasinya jelas. Tapi kalau untuk kita yang materi keterampilan biasanya gradasinya tidak begitu jelas. Ya silakan kedalaman materinya dipertimbangkan. Kelengkapan sumbernya mudah digunakan oleh siswa ya, kemudahan siswa oleh menggunakannya dan yang paling penting juga aman ya, aman. Teman-teman apakah ada tidak aman juga ketika menggunakan PowerPoint gitu? Ya mungkin kalau PowerPoint sih aman ya, nggak ada masalah. Sorry, InFocus itu aman lah gitu. Proyektor itu aman gitu. Tapi mungkin yang dimaksud keamanan di sini bukan hanya itu, tetapi etika dan estetikanya begitu ya, etika dan estetikanya itu harus diperhatikan gitu. Keamanan dari segi psikologisnya barangkali. Karena pernah ada teman-teman mahasiswa PGZ Cibiru itu ketika dia membuat PowerPoint itu latarnya terus backgroundnya itu adalah penyanyi Korea teman-teman yang seksi-seksi gitu. Itu ada gitu ya. Dan luar biasanya gitu, itu bahkan ditampilkan di sidang skripsi. Coba bayangkan. Iya benar gitu. Saya pengujinya gitu. Ya, saya nggak ngerti. Kok ini gila gitu ya. Ya untuk bapak-bapak ya mungkin senang gitu ya lihat yang seksi-seksi. Tapi kan untuk anak-anak kan nggak. Kalau itu ditampilkan buat anak-anak nggak benar gitu kan. Untuk anak-anak sesuatu yang tidak bagus itu bagi saya begitu. Tetapi ada yang begitu, jadi secara keamanan mental, keamanan mental itu nggak aman itu PowerPoint yang seperti itu. Maka ya harus dijaga lah baik keamanan dalam dimensi fisik maupun dalam dimensi mental. Nah, itu yang pernah saya saksikan tuh tidak aman dari segi mentalitas, gitu. Tidak aman dari segi mentalitas. Dan jangan salah teman-teman, sekarang banyak orang menjerumuskan seorang itu dari segi mentalitas seperti di slide itu ada lambang apanya gitu ya, dan itu sebenarnya melakukan propaganda di situ dan kita tiba-tiba terjebak di satu lembaga atau dalam satu organisasi yang terlarang dan sebagainya. Itu banyak yang begitu. Enggak, tapi saya yakin kita tidak akan sampai ke sana. Oke, dari dua analis tadi baik analis kurikulum maupun analis penggunaan, maka pengembangan media di era digitalisasi itu teman-teman adalah sebuah keharusan gitu ya. Sebuah keharusan karena berdasarkan penelitian ketika bicara di masa pandemi kemarin saja, ternyata 83% guru itu masih mencari bentuk pembelajaran yang cocok. Guru masih bingung menyelenggarakan pembelajaran di era pandemi.
Di pasca pandemi sekarang pun guru sudah mulai bingung lagi gitu. Ya, apalagi di beberapa sekolah PTM masih terbatas. Nah, nanti ketika mungkin semester depan PTM-nya pertemuan tatap mukanya itu 100%, itu jangan beranggapan bahwa tidak akan kebingungan, teman-teman. Itu tetap akan kebingungan. Kenapa? Karena mestinya di era baru nanti itu bukan kembali kita back ke tahun 2019 gitu. Harus ada yang berubah, ya, dari sebelum pandemi ke setelah pandemi. Kalau di pandemi kita ngobok-ngobok aplikasi, ngulik-ngulik aplikasi, kalau kata Pak Detik begitu, bukan berarti nanti ketika sudah normal itu tidak lagi ngulik aplikasi. Itu salah kalau begitu. Justru ketika nanti teman-teman sudah masuk di PTM tatap muka 100% kembali ke normal gitu, itu tetap harus ada perubahan-perubahan bentuk pembelajaran yang akan berbeda dengan tahun 2019. Kenapa? Karena sebenarnya kita di 2021 ini sedang diberi stimulus untuk kita berubah mengenal teknologi. Maka kalau nanti kita tidak lagi menggunakan teknologi, ya kita kembali ke titik nol gitu ya. Kita harusnya mestinya merancang sesuatu yang lain. Makanya itulah teman-teman didorong untuk melakukan pembelajaran digital itu bukan hanya karena harus online gitu, karena harus pakai Zoom atau pakai apa, enggak. Digital itu bisa nanti digunakan dengan pola flip classroom, kita bisa dengan flip learning, kita bisa dengan pola-pola yang lain. Nanti silakan, itu ada di mata kuliah mana itu ya, semester depan kayaknya. Oke, nah sejalan dengan prinsip bahwa media harus berguna untuk anak-anak, media harus sesuai dengan kurikulum, media harus beradaptasi dengan zaman dan digitalisasi pendidikan, maka saya sedikit saja ada prinsip pengembangan media, maka di media ke depan yang harus dikaitkan dengan konsep multimodality adalah media yang harus memuat unsur-unsur inovatif, ya. Unsur-unsur inovatifnya yang khususnya berbasis pada HOTS, ya, high order thinking skill, dengan pendekatan TPACK. Apipah tahu TPACK Apipah? Pernah dengar Bapak tapi belum tahu artinya. Pernah dengar tapi belum tahu ya. Nap, kenal Nap Dewi? Ya Pak. Nah, kenal TPACK, pernah lah pasti ya. Ya. Apa Neng? Technological, pedagogical, content, knowledge. Teknologi, pedagogik, content, knowledge ya. Ya itu Apipah ya. Apipah juga sudah kenal tapi lupa. Ya, jadi teknologi pedagogi content knowledge itu bukan artinya, tapi ada yang sering salah gini, ada yang sering orang salah mengartikan tuh sepotong-sepotong gitu. Nih kalau saya tanya ke Gita nih, Git, kalau ngajar pakai YouTube itu sudah TPACK belum gitu? Belum. Belum ya Nop? Kalau kata Gita gimana? Pedagogiknya Bapak, dari segi gurunya menyampaikan konten-konten YouTube itu bagaimana, apakah sesuai dengan kebutuhan siswa, apa yang dibutuhkan siswa, seperti itu. Harusnya dengan pedagogik diintegrasikan dengan kebutuhan siswa. Siswa itu harus bagaimana gitu diajarnya. Oke, mantap, Nop. Betul, memang harus seperti itu. Tapi saya sering dengar gitu, saya ngajarnya kan pakai video Pak, saya ngajarnya kan pakai komputer, pakai slide gitu. Berarti saya sudah tipek ya? Enggak juga ya, enggak juga gitu. Kita tuh yang ngomong gitu tuh kita tuh. Ya, sama Yayu yang ngomong gitu. Ya padahal sebenarnya kalau kita bicara tipek itu kesatuan, teknologinya dipakai untuk selama melaksanakan menggunakan pembelajaran pedagogik tertentu untuk menyampaikan konten knowledge tertentu. Kira-kira seperti itu, mestinya seperti itu. Jadi pakai YouTube itu mungkin tidak tipek, tapi kalau saya mau mengajarkan tentang jenis-jenis pekerjaan, kemudian saya menyuruh anak-anak nonton YouTube. Nah, setelah nonton YouTube, anak-anak berdiskusi dengan teman lainnya untuk menyebutkan jenis-jenis pekerjaan yang Anda tonton, maka itu yang disebut dengan tipek. Ya,
Jadi artinya YouTube-nya ada, itu teknologi. Jenis-jenis pekerjaan adalah konten yang ada dalam YouTube. Bagaimana si YouTube digunakan dalam pembelajaran itu yang disebut dengan pedagoginya. Gitu. Itu baru disebut dengan TPEK. Nah artinya teman-teman nanti harus ketika mengembangkan media harus tahu bagaimana cara menggunakan media. Gitu. Ya kalau selama ini Gita, Afifah sudah sering buat konten YouTube gitu. Halo anak-anak, hari ini tentang hujan. Tahukah kamu hujan? Hujan adalah curahan air mata dewa yang sakit hati anak-anak. Maka hujan bisa terjadi karena dewa putus cinta. Kata, bukan begitu Kayu? Iya misalnya. Nah kalau hanya gitu kemudian ditampilkan di YouTube, itu teman-teman hanya baru menciptakan teknologinya, digitalnya. Ya, tapi belum apakah nanti itu dipakai mau seperti apa dalam kelas itu belum sepenuhnya utuh. Maka saya dengan teman-teman ya berpikir bahwa anak Anda itu nanti di kelompok digital ini bukan hanya bisa membuat yang seperti itu atau sudah bisa dari sekarang juga membuat seperti itu, tetapi lebih dari sekedar membuat, tapi sudah bisa bagaimana merancang penggunaannya. Ya. Kapan ini yang saya hasilkan ini digunakan? Kapan ini akan dipakai? Dalam saat apa ini mesti saya guru gunakan? Apakah ditampilkannya di awal pembelajaran ataukah di akhir pembelajaran? Ataukah yang saya buat sebagai rancangan ini harus tampil ketika proses diskusi anak-anak? Mungkin ketika Anda mengatakan yang saya buat ini teknologi ini dipakai oleh anak-anak ketika anak-anak memiliki problem untuk menemukan masalah. Mungkin yang ketika alat ini diciptakan oleh saya ketika anak-anak membuat simpulan, harusnya sampai seperti itu. Ini tidak hanya sekedar oke, saya buat ini gitu dan ya silakan tonton, tidak hanya gitu. Ya, nanti teman-teman di keahlian digital itu harus tahu bahwa saya menciptakan ini dengan tujuan ini kapan digunakan dan bagaimana menggunakannya. Kira-kira seperti itu. Oke, yang kedua tentu saja bahwa media yang kita ciptakan mau tidak mau harus bersifat multimodalitas. Karena kalau hanya media yang tadi pakai karton, yang pakai overhead proyektor gitu, yang gitu itu nggak multimodalitas. Kalau sudah bicara digital, kalau sudah bicara tentang yang tadi kita bicara era kemanusiaan 5.0, maka mau tidak mau teman-teman harus membuat media-media yang sifatnya multimodalitas. Oke, ya harus dikembangkan dengan nomor fungsi-fungsi media dan sesuai antara media dengan isi materinya. Saya pikir itu multimodalitas dalam pengembangan media. Ya, dan kita juga sadar teman-teman bahwa dari prinsip-prinsip tadi media pembelajaran digital adalah sebuah keniscayaan. Nah ini yang sedang diajarkan oleh Pak Detik ini kepada teman-teman. Lebih seru belajar pakai komik katanya gitu ya. Teman-teman sedang buat komik kan sekarang ya? Sedang mulai diajak, bukan dikenalkan barangkali buat komik gitu. Walaupun nanti mungkin akan lebih kenal lagi di mata kuliah pengembangan medianya ya. Ya karena kalau sampai di mata kuliah pengembangan media semester depan Anda diajarkan yang lebih terinci dan terencananya. Tapi dari sekarang sebenarnya Anda ini sudah mulai mempraktikkan multimodality. Mempraktikkan multimodality dalam pembelajaran. Ya, Anda menyajikan sesuatu itu dengan menggunakan cara-cara yang berbeda begitu. Oke. Ada satu slide lagi yang ingin saya tampilkan. Nah, ini nih. Oke. Tidak apa-apa tidak perlu saya besarkan ya teman-teman ya. Oke. Nah, ketika kita bicara multimodalitas tadi dalam konsep pengembangan media, sebenarnya konsep multimodality itu ketika Anda mengembangkan media itu adalah benar-benar sebuah konsep multimodalitas menurut saya. Kenapa? Karena ketika saudara akan mengembangkan media dengan teknologi digital tadi, kita akan bicara tentang think maker, interest, dan motivate saying gitu ya. Ada pembuat tanda,
ada ketertarikan membuat tanda, dan ada motivasi untuk membuat tanda. Nah, the concept of sign maker is used refer both producer and to interpret sign. Kalau kita bicara ada seorang pembuat tanda itu, maka yang disebut dengan konsep pembuat tanda itu adalah orang yang memproduksi tanda dan menginterpretasi tanda. Jadi kalau Anda jadi guru gitu, dan ada guru, ada siswa, ketika Anda nanti menampilkan katakanlah animation grafik misalnya, di animation grafik itu Anda menyajikan sebuah materi, sebuah tanda-tanda, maka Anda disebut sebagai produser tanda, producer maker gitu ya, producer maker. Dan siswa adalah menginterpretasi apakah dia bisa memahami atau tidak dari tanda-tanda yang dibuat di dalam produk multimodal saudara itu, ya. Maka di sini bahwa a person who makes or interpret sign in making, orang-orang yang membuat atau menginterpretasikan tanda itulah yang disebut dengan sign maker. Jadi ini konsep ini apa ya? Konsep dasar, kata-kata kunci ya, prinsip-prinsip multimodalitas, bahwa ketika kita bicara multimodalitas ada yang pertama yang disebut pembuat tanda. Siapa? Anda membuat tanda. Anda yang akan membuat tanda ini, Anda yang akan membuat suara, Anda yang akan membuat pesan, dan ada siswa yang akan mencoba memahami pesan itu. Maka ada yang disebut dengan sign maker. Ada juga yang dan teman-teman yang disebut dengan sign maker ini itu akan sangat bergantung kepada daerah sosial, lokalitas sosialnya. Jadi mungkin saja gitu ceritanya sama lutung kasarung gitu, tapi ketika Gita yang membuat dan Afifah yang membuat, itu tanda-tanda yang dipakainya berbeda, animasi yang dipakainya berbeda, mungkin foto-foto latar belakang yang dipakainya berbeda, warnanya berbeda gitu ya. Kalaupun membuat misalnya PPT-nya pun akan menyajikan background yang berbeda misalnya. Nah, kenapa Gita menggunakan background ini, kenapa Alpifah menggunakan background ini? Itu yang bagus dalam teori multimodalitas, harus bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Jadi kenapa Gita kok backgroundnya begini? Kenapa Alpifah kok backgroundnya begini? Sebenarnya dalam teori multimodality itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Walaupun ya mungkin kita belum sampai ke sana, begitu tidak apa-apa lah. Ya minimal ketika Anda membuat sesuatu itu punya maksud, punya tujuan, kira-kira seperti itu. Oke. Nah, kenapa dan maksud tujuan tadi akan sangat dipengaruhi oleh kehidupan sosialnya, kehidupan budayanya, politikalnya, technological environment-nya gitu ya. Apakah itu dalam which our global digital mode can of course be multiple. Jadi bisa saja dengan teknologi digital dan lain sebagainya. Oke, ada interest gitu. Interest itu apa? Interest itu adalah istilah yang digunakan dalam semiotik sosial yang mengacu pada memomentary consideration. Ya, momentary consideration of social experience that have shaped in sign maker. Subjectivity. Teman-teman yang disebut dengan interest itu adalah ketertarikan yang muncul sebagai istilah dari semiotik sosial yang merangsang Anda secara subjektif mengatakan ini loh gitu. Jadi bahasa sederhananya gini, ketika Anda memilih sebuah logo tertentu gitu, kenapa Anda memilih logo itu? Nah, maka di situ ada yang disebut dengan subjektivitas. Pokoknya bagi saya logo ini maknanya ini, kira-kira seperti itu. Bagi saya logo ini maknanya ini. Jadi ketertarikan Anda dalam menafsirkan sesuatu itu sangat bergantung pada pengalaman sosial Anda yang yang kan mempertajam dari segi subjektivitas. Kalau saya misalnya, saya mengungkapkan gini, ini bukan menyembah gitu, bukan menyembah. Kalau dulu gini itu nyembah teman-teman, doro, jedoro. Gitu. Kalau sekarang orang mengatakan gini itu bukan nyembah, tapi mungkin maaf ya gitu.
hanya sekedar maaf ya gitu. Ya. Kalau dulu zaman feudalitas itu gini nyembah gitu. Monggo. Makanya di orang Jawa itu kan dulu terkenal gininya itu menyembah gitu. Tapi sekarang tidak lagi. Mungkin orang menggunakan lambang itu hanya untuk minta maaf atau hanya sekedar kenalan gitu. Kenalan ketika tidak boleh berjabat tangan, maka orang cukup dengan menyodorkan ini kan. Ya. Oke. Yang berikutnya adalah yang disebut motivated sing itu ini adalah ekspresi yang kecocokan antara apa yang dimaknai dengan apa yang dilambangkan tadi misalnya. Yang gini tuh itu punya yang disebut motivated sing. Kini itu dulu itu menyembah gitu. Dia dulu gitu. Tapi sekarang ya tadi mungkin hanya ingin kenalan tapi hanya tidak boleh berjabat tangan sehingga kita hanya cukup begini. Ya, Pak. Ya hanya cukup begitu. Itu ada maknanya, ada bentuknya, ada signifinya, ada signifiernya, ada makna, ada bentuk. Kira-kira seperti itu. Dan semua ini pembuat tanda akan membuat tanda sesuai dengan interest yang dimilikinya dan interest yang dimilikinya itu punya ada maksud tersembunyi motivasi yang berhubungan dengan bagaimana tanda itu dibuat dan bagaimana tanda itu dibentuk. Kira-kira seperti itu. Maka dalam pembuatan media pembelajaran katakanlah nanti berbasis digital, teman-teman berperan sebagai pembuat tanda, mengembangkan itu berdasarkan interest tersendiri dan pasti akan mencoba mengenalkan motivasi tanda-tanda tertentu yang menjadi ciri khas teman-teman. Jadi kalau kita selama ini banyak menggunakan sudah berkreasi menggunakan PPT yang ada, misalnya kemudian berdasarkan format yang ada, sebenarnya itu kan rata-rata sebagian besar mereka dilindungi hak ciptanya begitu ya. Maka sebenarnya yang bagus itu bagaimana Anda harus bisa membuat PPT sesuai dengan kemampuan Anda membuat signifi dan signifiernya. Maka pembuatan PPT yang baik bukan menggunakan template gitu. Kira-kira seperti itu. Membuat PPT yang baik tidak boleh pakai template gitu. Kenapa? Karena template itu jangan-jangan punya hak cipta yang tidak boleh dipakai. Gitu. Tapi membuat PPT yang baik, mengukir sendiri, mengatur sendiri, menciptakan sendiri. Gitu. Tapi kita kadang-kadang kehabisan waktu sampai sana begitu ya. Apalagi kayak saya jarang. Tapi teman-teman di desain visual itu harus sampai sana gitu. Ketika mau buat PPT, kembangkan desainnya, bukan desain versi orang gitu. Ya, karena kalau sudah pakai desain versi orang, kita tidak sedang berbicara sebagai sign maker, sedang tidak berbicara sebagai seorang pembuat tanda gitu. Oke ya. Oke, apakah kita bisa sampai sana atau tidak di mata kuliah kita? Saya pikir untuk tahap pertama mungkin tidak apa-apalah, tapi ke depan ketika Anda ingin membuat PPT saja yang kecil saja PPT itu tidak boleh menggunakan desain versi orang. Sama ketika Anda buat animation grafik, Anda pakai Upin Ipin gitu. Si karakternya pakai Upin Ipin, nggak boleh gitu. Kenapa? Karena Upin Ipin adalah bukan karakter Anda, itu karakter punya orang lain dan punya hak cipta di situ, ya. Maka kalau nanti dipublish itu dianggap sebagai peniruan hak cipta gitu, pelanggaran hak cipta. Oleh karena itu Anda harus punya karakter sendiri, avatar tersendiri, kira-kira begitulah. Maka di animation graphic Anda diharuskan membuat avatar masing-masing. Agar apa? Agar Anda bebas dari penjiplakan punya orang. Oke. Di istilah multimodality ada yang disebut mode, ada yang disebut semiotic rescue ya. Semiotic rescue itu mengacu pada komunitas masyarakat di mana makna itu diciptakan. Jadi sebenarnya teman-teman kalau kita bicara multimodality juga akan sangat bergantung pada di mana makna itu diciptakan. Semiotic rescue-nya di mana? Sumber masyarakatnya di mana? Ya. Katakanlah ya seperti saya contohkan pada Anda begitu, mungkin ketika Anda menggunakan lambang ini gitu, di masyarakat kita nggak apa-apa. Tapi ketika itu dipakai di luar masyarakat kita,
tiba-tiba banyak orang protes. Wah itu lambang itu, wah saru itu, lambang gak jenah itu, lambang jahat itu, gitu. Itu yang disebut ada semiotic ratios, gitu. Ada sumber daya semiotik. Teman-teman hati-hati nanti ketika membuat sebuah logo tertentu, lambang tertentu, karena mungkin bagi kita itu bagus, bagi kita itu mungkin sesuatu yang ya main-main, tetapi bagi orang lain mungkin saja itu penghinaan, gitu. Ya, penghinaan ini lambang agama saya ini, gitu. Kenapa dibuat di PPT, apalagi diinjak-injak oleh tokoh yang dibuat dalam animation grafik, misalnya gitu. Wah itu akan menimbulkan perpecahan. Gitu. Ya, contoh kecil misalnya untuk teman-teman yang Muslim, tulisan Allah gitu, misalnya kalung Allah gitu, ada kalung. Misalnya ceritanya ada seorang anak gitu, ada seorang anak mendapat kalung dari ibunya gitu. Ya, kemudian diketahui oleh bapaknya, nah kalungnya itu liontinnya bertuliskan Allah gitu. Nah, kemudian ketahuan oleh bapaknya, si anak dimarah-marahi. Kemudian kalungnya si anak itu direbut oleh bapaknya dan diinjak gitu. Nah, si kalungnya diinjak-injak oleh bapaknya gitu. Nah, itu akan menjadi reaksi keras. Kenapa? Karena kalung liontin dari kalung yang diinjak oleh bapaknya itu ada tulisan Allahnya gitu. Maka itu kan bisa memicu perang Badar itu. Ya, pasti akan memicu perang Badar. Padahal mungkin kita tadinya nggak sengaja gitu, karena mungkin nggak tahu katakanlah gitu. Kita nggak tahu kalau tulisan itu ternyata sangat sakral. Gitu. Ya, sama kalau misalnya kita gitu, ceritanya sama, tapi kalungnya liontinnya bentuknya salib gitu. Ya mungkin bagi kita nggak ada masalah itu. Salib, si anaknya dapat kalung salib, kemudian bapaknya marah, kalung salibnya dilempar, diinjak-injak oleh bapaknya gitu. Mungkin bagi kita yang beragama Muslim nggak ada masalah gitu. Tetapi bagi teman-teman kita yang beragama lain, yang beragama katakanlah Kristen, itu adalah sebuah penghinaan besar gitu. Ya, bukan hanya menginjak kalung, tapi menginjak nama mereka. Nah itu yang saya maksud dengan sebuah tanda itu bisa sangat tidak berharga di satu tempat, tetapi bisa sangat berharga di satu semiotik rasio tertentu. Sesuatu bisa sangat tabu di sini, tapi mungkin di tempat lain biasa-biasa saja. Sesuatu sangat begitu sakral itu di sini, tapi mungkin di tempat lain biasa-biasa saja. Maka ketika Anda nanti menciptakan tanda-tanda itu, harus diperhatikan community-nya, pembuat maknanya seperti apa. Dan kita banyak terjebak ketika membuat tanda-tanda yang seperti itu. Oke, kalau yang disebut mods, ini kan sering mengatakan itu. Kita harus menggunakan komunikasi multimodal itu dengan menggunakan mode yang berbeda. Mode itu apa? Mode itu pada dasarnya adalah ya sarana sumber daya semiotik yang tersusun secara sosial dengan bagus untuk menciptakan makna. Itu yang disebut mode. Ya, mode itu apa contohnya? Mode itu gambar. Gambar itu mode gitu. Jadi Anda bisa berkomunikasi menggunakan gambar, maka itu disebut dengan modus gambar. Multimodal, modal itu dari kata mode ini gitu. Jadi orang bisa berkomunikasi menggunakan mode image, bisa menggunakan mode writing, bisa menggunakan mode speech, dan kita menggunakan mode yang lain, gitu. Mode layout misalnya. Nah, ketika seorang menggunakan banyak mode ini, itu yang disebut dengan multimodalities. Dan modenya sendiri atau mode-nya sendiri adalah social organized set of semiotic rescue for making meaning. Untuk sarana membuat makna ya. Semiotik, sumber daya semiotik yang terorganisasi dengan baik untuk membuat makna, kira-kira seperti itu. Oke, for instance, image, writing, layout, speech are example of modes. Oke, berikutnya ketika nanti Anda memperhatikan konsep multimodality dalam pembuatan makna, ada yang disebut modal affordance, ada yang disebut transduction, ada yang disebut transformation. Ini istilah-istilahnya agak asing, tapi teman-teman tidak usah ngapalin ini ya. Ini saya hanya ngenalin aja, karena ini kalau diperdalam bukan walaupun mata kuliah kita multimodalitas, tapi ada kata belakangnya multiliterasi dan multimodalitas dalam pembelajaran. Ya kan mata kuliah kita itu ya. Tapi prinsip kayaknya saya sampaikan ke Anda. Tapi tidak akan keluar dalam ujian, saya yakin ya. Tidak akan keluar dalam ujian. Ada yang disebut modal affordance. Modal affordance itu adalah kemampuan seorang untuk menguasai model tertentu. Ya, jadi katakanlah kita lebih senang dengan model
modalnya itu menggunakan visual. Mungkin Tan lebih senang dengan modal yang sebenarnya grafik. Afifah lebih senang dengan modal-modal yang sifatnya tekstual, misalnya seperti itu. Jadi ada kelompok tertentu yang tingkat keterpahamannya terhadap sebuah modal itu bisa bagus, bisa juga jelek. A concept that use of refer to the idea that different modes of offer different potential for making meaning. Penggunaan model yang berbeda gitu akan menyebabkan makna yang berbeda. Setiap modal yang setiap modal komunikasi itu bisa menghasilkan makna-makna yang berbeda. Maka ketika bicara ada penggunaan modal yang berbeda akan menyebabkan makna yang berbeda, dikenal ada yang disebut dengan transaction. Nah, ini yang sering muncul dalam semiotika sosial kita. Transaction itu contoh kecilnya misalnya dari dongeng kemudian diubah menjadi komik ya. Dari dongeng diubah menjadi komik. Itu transaction. Sorry. Dongeng menjadi, kalau dongeng lisan, komik tulisan. Ya, itu yang disebut dengan transaction. Ya. Dongeng diubah menjadi kartun. Ya, dongengnya ada, kemudian teman-teman ubah menjadi kartun, dikartunkan. Cerita Situ Bagendit ada Situ Bagenditnya, terus teman-teman mengubahnya dalam menjadi sebuah kartun Situ Bagendit. Maka teman-teman sudah melakukan konsep multimodality, sudah melakukan model affordance gitu, karena yakin kalau hanya tulisan tidak begitu kuat, kalau sudah dikomikan anak-anak akan menarik, maka itu disebut model affordance. Nah, ketika mengubah dari tadinya cerita lisan menjadi film kartun, maka teman-teman sedang melakukan transaction. Ya. Share semiotic refer to remaking of meaning improve a mob across modes. Remaking of meaning membuat kembali sebuah makna gitu dengan melibatkan mode yang berbeda gitu. For example, written may be remade as diagram. Jadi Anda bisa menjadikan tulisan, kemudian Anda tiba-tiba ubah menjadi diagram, menjadi katakanlah infografis misalnya. Tadinya tulisan, kata-kata, terus kata-kata yang banyak itu Anda ubah jadi infografis. Maka sebenarnya Anda sedang melakukan yang disebut dengan transaction. Misalnya something said, sesuatu yang tadinya dikatakan, kemudian kita buat menjadi something action. Ya. Tadi dongeng, gitu, kemudian kita ubah menjadi diubah menjadi film kartun, maka Anda melakukan transaction. Berbalik dengan transaction ada yang disebut dengan transformation. Making a meaning by changing with same mode. Mengubah sesuatu tapi masih dalam satu mode. Modenya tadinya filmnya kartun menjadi film apa sih namanya kalau film orang hidup itu? Teman-teman ada yang tahu nggak? Kalau Naruto kan asalnya kartun tuh, tapi kemudian diperankan oleh orang-orang apa namanya istilahnya? Live action. Live action gitu, buat Malena ya. Live action. Naruto itu kartun, kemudian ada Naruto versi live action gitu ya. Maka dari film kartunnya Naruto menjadi live actionnya itu yang disebut dengan transformation. Karena masih dalam satu film yang sama, mode yang sama, tidak disebut transaction, tapi disebut dengan transformation saja, hanya pengubahan saja. Oke, itu model affordance, transaction, and transformation. Ini nanti akan dipakai oleh teman-teman ketika membuat media-media multimodalitas. The last but not the least, yang terakhir teman-teman, the phenomenon of multimodality is central to our everyday interaction. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, teman-teman, fenomena penggunaan sesuatu yang sifatnya multimodalitas sudah ada hadir dalam kehidupan kita sehari-hari. Penggunaan hybrid mode of communication and combined with traditional use language itu sudah bukan sesuatu yang asing. Ya, maka dikatakan hybrid mode of communication that combine traditional use. Ya, mode komunikasi yang hybrid yang memadukan komunikasi tradisional dengan komunikasi yang lain itu sudah kita pakai, sudah sering kita gunakan. Seperti misalnya Anda membuat imagery, Anda buat foto-foto, imaji-imaji, Anda membuat tag.
ngetag gitu ya. Anda siapa yang suka tag-tagan? Wah ini tag Pak Yunus nih, ada gambarnya Pak Yunus, Anda punya gambar tag Pak Yunus, ada gambar Pak Pipa sedang sedang makan gitu, tapi dicuri oleh Rizky gitu. Kemudian dipasang di Instagram, di tag orangnya begitu ya. Kan sering ada lebih paham lah itu. Teori tagging. Tagging itu ngetag lah gitu. Ngetag itu adalah komunikasi yang sifatnya hybrid mode. Gitu. Jadi ketika Anda menggunakan tag pelakunya, tag orangnya, itu modenya bukan mode satu mode, tapi sudah menggunakan dua mode lebih begitu. Hashtag juga sama tuh, pagar itu. Anda sering save save lelaki buaya, lindungi para lelaki buaya misalnya gitu ya. Hashtag lelaki buaya, lindungi lelaki buaya misalnya. Ini bagi kaum laki-laki begitu. Kalau ke perempuan kan bunuh laki buaya misalnya begitu ya. Itu Anda menggunakan hashtag dan lain sebagainya, itu hybrid mode komunikasinya. Voice recognition saya pikir Anda lebih sering juga menggunakan itu ya. Apakah voice itu yang mandiri, apakah voice-nya punya orang gitu. Itu sebenarnya adalah tool to have become a norm. Sesuatu yang sekarang sudah menjadi sesuatu yang normal saja, sesuatu yang biasa gitu. Melakukan hashtag, melakukan tag, melakukan voice recognition, alat-alat yang sudah biasa digunakan dalam proses komunikasi. Maka sekarang kalau teman-teman di Instagram itu kan ada yang video versi orang gitu kan, sekarang sudah bisa dibedakan kan. Video yang ini ternyata berapa video yang menggunakan jingle yang sama itu bisa ditelusuri. Ketika videonya ini ternyata sekian ratus orang yang menggunakan versi yang sama, misalnya misalnya lagunya si Noah misalnya ya, yang berapa sih yang menggunakan itu yang sama, ternyata bisa ditelusuri. Itu sebenarnya voice recognition-nya juga di situ muncul. Oke. Tetapi yang paling penting sebenarnya ketika mengatakan penggunaan voice tadi itu bukan tanpa sebab. Enggak, saya tanya ke yang muncul saja nih. Tan, pernah buat itu menyajikan sesuatu di Instagram kemudian menggunakan musik latar belakang, pernah kan? Nah, ketika Kintan milih musik itu ada alasannya enggak, Tan? Ada, Pak. Ada ya? Pasti ada. Nah, itu yang disebut dengan tadi. Ya, itu akan pemilihan musik, pemilihan apa bukan sesuatu yang mana suka, tidak, tapi sesuatu yang khusus dihadirkan untuk menciptakan makna. Nah, jadi maka di situ yang disebut makna pertamanya adalah gambarnya, mungkin fotonya, mungkin filmnya Kintan sedang makan bakso, tapi musiknya, pengiringnya adalah itu menciptakan makna juga. Apakah baksonya enak atau baksonya penuh kejutan, itu pakai musik biasanya gitu. Atau gambarnya si Habibah sedang makan, tapi karena diiringi lagu dengan lagunya judulnya Kehilangan, sebenarnya bukan menceritakan Habibah sedang makan, itu Instagram itu berbicara Kintan sedang makan pun pikirannya kosong, kira-kira begitu. Ya, misalnya padahal sedang makan tapi lagunya yang lain-lain Kehilangan gitu. Itu tidak diartikan ini kita sedang makan asik, tidak gitu, itu tidak boleh menafsirkan begitu. Tafsirannya maknanya jadi lain. Jadi maknanya jadi lain. Bahwa sedang makan pun yang harus dinikmati, Kintan tidak punya pikiran. Habibah tidak bisa merasakan makanan, semua adalah kosong karena kehilangan seorang. Kira-kira begitu. Itu voice recognition tool gitu ya. Ada sesuatu yang dibalik itu. Okay. Bringing together concept of meaning and communication across range and subject area including education. Nah, maka sebenarnya konsep-konsep yang tadi pembuatan makna tadi yang hidup di dunia sosial itu tidak hanya hidup di satu dunia saja, bahkan kita harus membawanya juga, mulai dibawa ke dunia komunikasi termasuk dalam berbagai subjek area including education. Nah, kalau nanti teman-teman mau buat TikTok sebagai media pembelajaran, perhatikan TikToknya mau apa, musiknya mau apa yang dipakai, gerakannya mau apa. Kenapa? Karena di situ semua elemen adalah berfungsi untuk menciptakan makna. Kalau elemennya digabung,
yang satu makna dengan yang lain itu bisa menjadi satu mode dengan mode yang lain bisa beda maknanya. Tadi saya katakan gambar pertama ya Nobita sedang makan es buah gitu. Kalau itu gambar berdiri sendiri itu hanya artinya Nobita benar-benar sedang menikmati es buah. Tapi ketika gambar itu diselingi dengan musik, ya musik yang sedih gitu, musik yang sedih, maka maknanya sudah lain. Bukan Nobita sedang menunjukkan saya sedang makan es buah, tidak. Tapi es buah itu adalah mengingatkan dia pada memori masa lalunya yang kelam. Kira-kira begitu. Gitu. Hati-hati makanya menggunakan hal seperti itu. Nah itu proses mod tadi itu bisa saling menguatkan, bisa membentuk makna baru. Itu yang dalam dimensi multimodality. Ya. Maka dikatakan di sini kalau maka dibawa ke berbagai macam termasuk education, mass media, cultural study, design, arsitektur, ya itu merupakan sesuatu yang sangat mungkin terjadi, tapi tolong diperhatikan dengan sigmakernya tadi, pembuatan maknanya tadi, karena berbeda simbol, berbeda sosial, berbeda dimensi, itu akan menghasilkan makna-makna yang berbeda. Oke, tetapi sebuah keharusan bahwa dunia pendidikan juga sudah harus menggunakan multimodal grammar. Nah, multimodal grammar itu artinya kalau grammar awalnya tata bahasa, yang disebut dengan multimodal grammar, tata bahasa yang bukan hanya bahasa yang berperan, tetapi apa yang disebut dengan meta bahasa. Meta bahasa artinya bukan hanya bahasa, tapi bisa tadi musik, bisa apa. Segala sesuatu yang mengandung makna itu yang disebut dengan meta bahasa. Dikatakan that move away from rigid. Multimodal grammar itu move away from rigid, dari tata bahasa yang ribet, tata bahasa yang ribet to understanding of meaning, ya, from rigid and language center understanding of meaning, membawa sesuatu yang awalnya dari tata bahasa yang susah menjadi tata bahasa yang mudah. Kalau dalam teori bahasa kan rigid ya, ini move away, membawa makna itu dari tata bahasa yang berbasis bahasa yang sangat sukar. Mana subjeknya, mana predikatnya, mana objeknya, mana kata bendanya, harus begini. Tidak lagi begitu katanya dalam teori komunikasi sekarang. Yang penting you understand, saya punya makna, saya punya tanda, Anda bisa menginterpretasikan apa yang saya sampaikan, maka terjadilah proses komunikasi di berbagai dunia, apakah di dunia pendidikan, di media studies, ataukah di culture, ataukah di desain. Pokoknya tidak lagi harus berbasis pada teori bahasa yang jelimet. Kenapa? Karena kita sedang menciptakan multimodal grammar, bukan hanya language grammar, tapi multimodal grammar. Tidak hanya terpaku pada bahasa yang susah, ya. Ya, kita harus berusaha menyajikan bahwa pola-pola menciptakan makna itu, pola-pola penciptaan makna bukan lagi hanya berdasarkan language center, tetapi across, meliputi bisa dari teksnya, bisa dari image-nya, bisa dari space-nya, bisa dari body kinestetiknya, bisa dari sound-nya, bisa dari speech-nya. Maka penciptaan makna tidak semata-mata pada rigid language center grammar, tetapi pada multimodal grammar. Apa itu multimodal grammar? Ya multimodal grammar tadi grammar yang tidak hanya bicara bahasa, tapi juga bisa menggunakan teks, image, space, body, sound, and speech, dan lain-lain. Oke, ini the last kayaknya ini, the last dari bahan yang saya sajikan. Baik, teman-teman, itu mungkin yang bisa saya sampaikan di sore hari ini. Karena di saat puasa biasanya konsentrasinya agak kurang bagus juga begitu ya. Dan sebagian ini teman-teman yang lain ini kan tidur juga kayaknya yang lain nih. Oke. Ada pertanyaan? Sudah 14.32 ya. Sudah. Teman-teman, minggu ini kita sudah minggu keberapa nih di bulan Ramadan?
Sudah masuk hari ke berapa sih, Nengkin? Kintan yang suka nyorotin ke kalender. Hari ke berapa sekarang? 19 Bapak. 19. Oke. Nah, sebenarnya minggu depan tuh masih belum libur, teman-teman. Tanggal 28 itu. Tapi tanggal 29-nya sudah libur. Kalau saya tawarkan pada teman-teman tanggal 28 kita tidak ada tatap muka, nggak apa-apa ya? Atau masih ada perkuliahan? Oke, mungkin artinya tanggal 28 nanti asinkronus lah, kira-kira gitu. Tidak sinkronus lah ya. Ya, bagi yang teman-teman yang mau pulang kampung atau mau belanja Lebaran itu dipersilahkan. Tanggal 28 kita tidak lagi sinkronus. Jadi hari ini adalah last day we are sinkronus ya. Nanti tanggal 28 kita unsinkronus gitu. Nah, kita akan sinkronus tatap muka tanggal 12. Nah, tanggal 12 Mei, mudah-mudahan kita sudah mulai bisa tatap muka. 12 Mei kita tatap muka, 29 tatap muka, 2 kali tatap muka barangkali, sampai 26 atau sampai 26 mungkin, atau sampai 19, nanti baru kita ujian. Tanggal berikutnya kita ujian. Jadi mungkin Mei itu saya ingin teman-teman tatap muka lah. Ya. Bagaimana Pak dengan kalau yang jauh gitu ya? Jauh banget Pak gitu. Ya, kira-kira lihat dulu mata kuliah lain. Misalnya ada yang di Riau, ada yang di Riau enggak nih? Ada yang di Riau enggak? Di luar Jawa ada enggak? Di Bangka Belitung, Bapak. Bangka Belitung, Ristafani ya? Iya, Bapak. Ristafani itu punya kosan di Bandung enggak, Ris? Punya, Bapak. Masih dikontrak itu atau enggak? Masih. Maksud saya gini, kalau nanti Ristafani mata kuliah saya saja yang tatap muka, ya jangan ke Bandung gitu. Ya udah aja di Bangka saja. Tapi kalau ternyata mata kuliah lain juga yang dikontrak oleh Ristafani sudah tatap muka, ya mau tidak mau itu mah ya harus pindah ke Bandung lagi ya, Riz. Walaupun mungkin di Bandungnya hanya 1 bulan 2 bulan gitu, karena bulan Juni akhir itu sudah UTS, Juli libur lagi. Teman-teman nggak libur ya? KKN ya? Bapak. KKN gitu. Mungkin memang sudah mulai dekat-dekat ke kampus kayaknya. Mudah-mudahan, karena nanti semester 1 September itu udah mulai full 100% tatap muka. September itu nggak ada lagi darling-daringan nggak ada ya. Nanti semua kita ketemu di darat gitu. Kalau darling kan hanya di Zoom saja, di Zoom meeting. Darling, mata kuliah apa sekarang? Dengan cara apa? Dengan cara darling. Ayo kita darling. Oke, itu September itu full nanti kita tatap muka. Kuliah seperti biasa begitu ya. Anda kan pernah berapa tahun pernah kuliah? 1 tahun ya? Nah ya, 1 tahun kuliah tatap muka, baru setengah, baru 3/4 COVID ya. Libur sampai sekarang, bukan libur. Online terus gitu, online sampai sekarang. Ya, dan mudah-mudahan semester depan kita tidak lagi online, Nop. Biar aku bisa melihatmu, Nop, gitu ya. Dan tidak perlu pakai masker ya, tapi ya nanti kalau pakai masker nggak bisa lihat juga. Nopi yang mana sih di masker, bingung kadang-kadang gitu ya. Mudah-mudahan sudah sampai seperti itu. Sudah memang bebas lagi, mudah-mudahan. Oke, teman-teman, itu saja di pertemuan kali ini. Jadi minggu depan kita tidak ada pertemuan tatap muka, tapi mungkin saya akan menyajikan bahan. Ya. Oh iya. Bagi teman-teman yang UTS sudah masuk, beberapa sudah saya baca, begitu ada yang benar, ada yang kurang benar begitu. Ada yang mungkin membuat asal-asalan, ada yang mungkin membuat berdasarkan yang Anda tonton gitu. Karena jujur saja sebenarnya soal nomor 1 dan nomor 2 itu tidak akan bisa dijawab kalau teman-teman tidak nonton YouTube gitu. Nah, jadi nomor 1 nomor 2 itu jawabannya di YouTube gitu.
ya, YouTube yang pertama dan YouTube yang kedua. Baru yang ketiga bisa dijawab kalau kemarin kita ikut pada saat sebenarnya kita sedang UTS ya, sedang UTS, tapi saya katakan mumpung mau ketemu, saya katakan mumpung belum banyak ini UTS kita pakai untuk menjelaskan tentang diferensiasi. Itu kan waktu itu sebenarnya UTS itu sebenarnya gitu. Tapi saya katakan kita pakai saja untuk pertemuan gitu. Itu jawabannya dari situ. Ya, kalau yang ya tema 3 itu, tema 2 di YouTube yang kedua, tema 1 di YouTube yang pertama. Kalau teman-teman tidak nonton itu akan tidak kena, gitu, tidak kena jawabannya. Ada beberapa yang tidak kena, mungkin karena tidak nonton tadi. Gitu. Misalnya, coba desain pendidikan dalam versi keindonesiaan. Itu kan nomor 1 itu ya. Kalau teman-teman jawabannya multikultural misalnya gitu, itu masih mending. Ya, karena itu merupakan bagian dari dimensi di bagian yang dijelaskan tentang gambaran pendidikan dalam konteks Keindonesiaan. Tapi kalau sudah pendidikan karakter, nah itu pasti sudah jelas salah. Karena konsep yang dimaksud bukan itu dalam pendidikan multiliterasi itu. Ya, tapi banyak yang ini. Mudah-mudahan nanti UASnya lebih bagus lah. Baik, itu saja teman-teman. Mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan. Semoga teman-teman sehat selalu. Puasanya jangan sampai batal.